digunakan untuk memberikan proteksi dan jaminan layanan kesehatan masyarakat. Kini keanggotaan BPJS Kesehatan akan dijadikan syarat untuk mendapatkan beberapa pelayanan publik. Melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, Presiden Joko Widodo mewajibkan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Mulai dari jual beli tanah, pengurusan SIM, STNK, hingga umroh dan haji. Mulai 1 Maret 2022, jual beli tanah atau rumah wajib melaporkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS. Menurut staf khusus sekaligus juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Teguh Taufikul Hadi, ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah berlaku untuk setiap kelas BPJS Kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3. Teguh mengklaim, kebijakan itu diberlakukan sebagai upaya negara untuk melindungi warganya. Kebijakan baru Presiden Jokowi itu pun mendapat kritik dari DPR. Kritik salah satunya datang dari anggota Komisi 2 DPR, Yanuar Pirhatin. Yanuar pun dibuat heran dengan kebijakan yang mengaitkan BPJS Kesehatan dengan syarat jual beli tanah. Respon berbeda diutarakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Agus menilai aturan baru itu sebagai hal wajar. Menurutnya, impres yang diteken Presiden Jokowi bertujuan agar kementerian serta kepala daerah dan jajaran terkait bisa merapikan daftar kepesertaan. Persoalannya memang selama ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan sebagai anggota BPJS, karena BPJS itu kan adalah pelayanan dasar kesehatan warga negara. Jika kita ingin mendapatkan layanan publik, semua data di NIK, nomor induk kependudukan, itu harus lengkap, karena dari situlah data itu tidak salah lagi karena menggunakan NIK. Ini kebetulan dari 30 itu masuklah Kementerian ATR BPN. Itu saja. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, hingga saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia telah mencapai 235 juta orang. Ali berharap seiring dengan kebijakan baru, jumlah itu akan meningkat hingga 98% pada 2024 mendatang. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, lalu apa poin korelasi dan juga alasan diberlakukannya syarat kepemilikan BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sofyan Djalil. Waalaikumsalam, selamat malam Afi. Iya, Bapak, ini banyak sekali yang pro dan kontra mengenai aturan baru yang akan diberlakukan tanggal 1 Maret 2022. Mungkin Bapak bisa menjelaskan soal korelasinya. Apa keterkaitan antara kepemilikan BPJS Kesehatan yang masuk dalam syarat kepemilikan tanah, Pak Sofyan? Yang pertama, joke dulu ya. Banyak orang kalau datang ke kantor BPN nanya, ini puskesmas atau kantor atau BPN, kata itu joke-nya. Tetapi gambar besarnya begini Afi, ini program BPJS adalah program negara yang paling bagus ya. Seluruh rakyat di-cover kesehatannya oleh negara. Bagi yang mampu bayar, bayar sendiri. Bagi yang nggak mampu bayar, dibayar oleh negara. Dalam catatan BPJS, negara menyediakan iuran untuk 96 juta orang yang dianggap tidak mampu, yang iurannya dibayar oleh negara, 96 juta. Jadi, dan sekarang yang sudah terisi katanya baru 85 juta, masih ada 11 juta lagi yang masih di dalam paket pembayaran oleh negara itu masih ada. Nah, yang kedua adalah kita tahu akibat ada BPJS sekarang ini, maka tidak lagi orang jatuh miskin karena sakit. Kalau dulu orang bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, kemudian jatuh sakit, seluruh tabungannya wipe out karena mungkin harus berobat ke rumah sakit. Sekarang bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, misalnya begitu sakit, pergi aja ke rumah sakit, nggak ada uang, iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi program ini adalah program yang harus kita dukung bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, program ini sistem gotong royong, artinya semua rakyat Indonesia harus chip in, harus ikut berpartisipasi supaya program ini jalan.
Oleh sebab itu program BPJS Kesehatan ini adalah salah satu program yang paling baik saya pikir tanggung jawab negara sebagai amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Cuma dalam praktek banyak orang lupa, banyak orang teledor, banyak orang yang berbagai-bagai alasan mungkin mereka lupa membuat atau mengaktifkan kartu BPJS kesehatannya, apapun alasannya, ya kan? Nah, Inpres ini sebenarnya ingin mengingatkan masyarakat, ada program negara yang bagus sekali loh, program solidaritas nasional, gotong royong nasional, yang mampu bayar sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan mereka sendiri, bagi yang tidak mampu dibayar oleh negara. Nah, oleh sebab itu Inpres ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus berpartisipasi, dan partisipasi ini mandatory, wajib untuk supaya seluruh rakyat Indonesia terjamin kesehatannya. Iya. Itu gambar besarnya. Iya. Terus kenapa BPN? Sebenarnya seperti disebutkan tadi, Inpres itu memerintahkan, menginstruksikan kepada 30 kementerian dan lembaga untuk menjamin bahwa dan pelayanan-pelayanan publik itu kita cek apakah masyarakat aktif enggak pelayanan kartu BPJS-nya. Dengan demikian orang yang bisa terlupa, terus begitu mau jual tanah atau jual rumah atau beli rumah, dia ingat saya belum bayar BPJS-nya. Begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain, misalnya tentang OSS juga itu perlu diingatkan bahwa ini akan BPJS-nya perlu diaktifkan. Barangkali begitu. Walaupun memang seperti Afriani bilang tadi, apa hubungannya BPN dengan BPJS? Hubungannya nggak ada. Bahkan saya cerita tadi kantor kami dibully. Ini BPN atau puskesmas. Pak Sofyan, termasuk mungkin juga perlu dikonfirmasi ulang, apakah syarat wajib memiliki BPJS Kesehatan ini hanya untuk mengenai kepemilikan tanah saja atau termasuk kepemilikan rumah? Ada juga syarat untuk membangun izin membangun bangunan seperti itu? Seperti apa statusnya? Itu sementara yang kita enforce dari sisi BPN adalah transaksi jual beli, ya kan? Jual beli semua yang memerlukan jasa BPN. Begitu mereka mengharapkan dan meminta jasa BPN, kita cek dulu apakah kartu BPJS-nya aktif. Kalau belum aktif, tolong diaktifkan. Kalau terlupa aktif, tolong diaktifkan. Jadi sebenarnya ini adalah proses mengingat supaya masyarakat yang terlupa, ya, bagi masyarakat yang terlupa. Mungkin juga bagi orang yang kaya kadang-kadang merasa karena sudah punya asuransi swasta, dia tidak mau ikut BPJS. Ini mungkin Perpres ini mengingatkan kepada saudara-saudara yang lebih beruntung bahwa Anda punya kewajiban chip in dalam rangka kita membantu saudara-saudara kita dengan gotong royong kesehatan rakyat Indonesia ini bisa terjamin. Iya, Pak Sofyan, ada kekhawatiran selain juga mungkin bully dari netizen mengatakan ini BPN ngurusin tanah atau ngurusin puskesmas atau alias kesehatan masyarakat. Ada kekhawatiran sebenarnya jangan-jangan ketentuan ini malah akan menghambat prosedur legal kepemilikan tanah atau bahkan membuka peluang munculnya makin banyak mafia tanah. Bagaimana jawaban Anda? Tentang mafia tanah jauh sekali di sini. Tentang bahwa ini akan menghambat pelayanan atau tidak. Saya baru komunikasi sama Dirut BPJS, mereka sudah punya sistem dalam waktu kurang dari 5 menit. Kalau misalnya saya pergi ke notaris mengurus sertifikat tanah atau jual beli tanah, jual beli rumah dan lain-lain, saya belum ada BPJS atau saya nggak bawa kartu BPJS, nanti dalam tempo kurang dari 5 menit notaris bisa mengakses apakah nomor saya itu aktif atau tidak. Dan tentu diketahui seperti tadi Pak Agus Pambagio kemukakan, NIK kan itu sudah terkonek. Selama ada kartu penduduk, maka orang akan bisa ketahui apakah BPJS-nya aktif atau tidak, dan BPJS menjamin
aksesnya itu paling lama 5 menit. Jadi insya Allah tidak akan jadi menghambat. Dan yang kedua, kalau misalnya BPJS itu tidak menjadi, kemudian orang BPN minta menyalahgunakan ini, ya, misalnya tidak memberikan layanan. Karena kita ingin menjamin bahwa BPJS itu aktif, cuma sekedar itu. Oke, baik. Menteri ATR dan Kepala BPN, Bapak Sofyan Djalil, terima kasih untuk waktu dan juga keterangan Anda di Prime Time News.